Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini Bapak akan melanjutkan materi komunikasi data bagian kedua. Baik, langsung saja. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang berbagai macam komunikasi data, mulai dari pengertian komunikasi data, macam-macam komunikasi data ya, baik itu komunikasi data audio, video ataupun audio video. Di sini Bapak memberikan salah satu contoh dari aplikasi komunikasi data ya. Jadi aplikasi komunikasi data itu sendiri merupakan media yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain ya. Bisa dibilang dari satu orang ke orang yang lain. Contohnya di sini Bapak ambil email ya. Jadi email merupakan aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet saling berkirim pesan melalui elektronik di internet ya. Jadi kalau kalian pernah mencoba ngirim email ya via Gmail, sudah tidak asing lagi ya dengan email ini. Di sini cara kerjanya ya, kalian menulis surat email, klien mengirim, pas server SMTP namanya servernya itu ya, email mengirim ke penerima. Jadi dari ISP atau internet dikirim ke email server penerima ya, dari email klien penerima kemudian dibaca. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi standar organisasi internasional dalam bidang komunikasi data. Yang pertama ya, standar komunikasi data itu diperlukan agar terdapat keseragaman. Kenapa kok perlu dibuat standar ya? Standar karena agar terdapat keseragaman. Jadi baik jaringan yang dibuat di negara Indonesia itu sama halnya dengan jaringan yang dibuat di negara lain, baik itu konfigurasinya, langkah-langkahnya, bentuknya dibuat standar semua. Jadi berikut ini merupakan organisasi yang berperan dalam jaringan komputer ya, jadi yang mengatur jaringan, keseragaman jaringan, standarnya jaringan, baik itu IP ataupun protokol. Organisasi inilah yang mengatur semua. Yang pertama itu ada Internet Engineering Task Force atau IETF, merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu ataupun organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Jadi organisasi ini induknya ya diatur oleh IESG, Internet Engineering Steering Group. Di induknya dari IETF ini. Ya, IETF ini diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet. Kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut ke IAB, Internet Architecture Board. Pekerjaan IETF sendiri dilakukan banyak kelompok kerja atau working group ya, yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan jaringan, routing ya, dan lainnya. IETF sendiri merupakan yang mempublikasikan standar protokol TCP/IP yang seperti kita ketahui, TCP/IP itu ada dua versi ya, ada IPv 4 sama IPv 6. Jadi semua itu sama ya, di seluruh dunia itu menggunakan dua versi tadi itu. Selanjutnya yang nomor 2 ada International Telecommunication Union atau ITU, merupakan organisasi internasional yang membakukan atau memastikan serta meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar, dengan tujuan menstandarisasi pengelolaan spektrum radio
atau gelombang radio ya, frekuensinya berapa, jadi diatur setiap negara. Dan mengorganisasi perjanjian rangkaian terkoneksi antar negara berbeda, dan kemungkinan panggilan telepon internasional. Jadi yang bagian melakukan pekerjaan ya tentang jaringan radio serta jaringan telekomunikasi antar negara itu dilakukan oleh organisasi ITU ini. Jadi kalau negara Indonesia kode negaranya kan ada +62. Pas kalau di Amerika itu kan berbeda-beda. Jadi ini yang mengatur standarnya organisasi ini. Ya. Jadi ITU sendiri merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah Eropa pada tahun 1865 dan diresmikannya di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. ITU sendiri diketuai Sekretaris Jenderal Dr. Hamdan Touré sejak tahun 2006 hingga sekarang, yang merupakan jabatan pada periode kedua. Ya, mungkin itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan minggu ini. Silakan tugasnya dicatat ya, materi yang sudah disampaikan di buku catatan, dirangkum, yang nantinya akan Bapak nilai. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.